Awal mula warga kami menjadikan daun semanggi sebagai komoditas ekonomi itu terus terang sampai saat ini kami belum tahu siapa sih pencetus pertamanya. Akan tetapi menurut cerita turun-temurun sebelum nenek moyang kami itu memanfaatkan daun semanggi, ada sebuah cerita bahwa sebelumnya memakai dari daun krokot. Daun krokot lalu dibuat pecel. Karena daun krokot itu kandungan airnya lebih banyak, maka orang tua kami dulu beralih ke daun semanggi. Semanggi kalau yang liar itu tumbuhnya pada musim penghujan atau di saat panen padi. Kalau banjir. Oh ya, kalau banjir itu ya tanaman bisa rusak semua. Karena kan kena lumpur semua itu bisa mati Kena juga. rendam air. Baru nanam mulai awal. Kalau mulai nanam dari awal sampai subur itu ya sekitar 1 bulan itu sudah mulai dipanen. Proses penanaman semanggi setelah lahan disiapkan, bibit semanggi dalam bentuk akar itu ditebar secara merata. Setelah itu harus ada air. Kurang lebih dari penanaman itu sampai panen pertama itu sekitar 1 bulan atau 30 hari. Untuk berikutnya setelah panen pertama itu daun semanggi bisa dipetik lagi setelah kurang lebih umur 2 minggu. Kalau ukuran lahan itu kurang lebih misalnya 10 kali 20 atau 200 meter gitu ya. Itu dalam 1 kali panen bisa mendapatkan kurang lebih 10 kilo daun semanggi basah. Kesulitan pembudidayaan semanggi di lahan-lahan yang ada di kampung itu adalah tentang pengairan. Kalau lahan yang berada di sawah yang basah atau pengairannya bagus sebenarnya tidak ada kesulitan. Penyakit yang sering kali muncul pada tanaman semanggi adalah penyakit wereng. Itu yang sempat kami komunikasikan dengan PPL, penyuluh lapangan pertanian itu, akan diupayakan misalnya ada penanaman sebuah tanaman atau bunga-bungaan yang bisa mengusir atau menolak kedatangan dari wereng itu. Ibu awal mulanya dari mertua ibu. Dulu kan mertua ibu itu jualan, gendong tapi dulu itu. Jadi ya itu turun-temurun itu dikasih tahu sama mertua ibu itu tadi. Jadi sampai sekarang ya itu ibu nirokno iku Mbak. Cara pembuatan pecel dari daun semanggi itu bisa dimasak saat masih basah atau dikeringkan. Jadi kalau daun semanggi yang dikeringkan lalu dimasukkan di dalam wadah yang kedap udara itu bisa sampai 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Berapa lama jualan pecel semanggi? 6 tahunan, Mbak. Dari tahun berapa? Dari tahun 2017. Sampai sekarang? Iya. Nek rasanya pecel semanggi ini kalau saya buatan saya ya sama awal sama sekarang masih sama, nggak berubah.
agak terlalu asin gitu Bu, agak terlalu asin gitu, gula garamnya mau dikurangi. Oh iya ya, ibu bilang gitu. Cuma ibu kan memang sudah ibu takar kalau masak itu kayak gulanya segini, kacangnya segini gitu. Kan seleranya orang kan beda-beda Mas. Kadang ada yang suka manis, ada yang nggak suka manis gitu, ada yang suka garam, asin, ada yang nggak suka gitu. Jadi perjalanan kampung ini, kalau dulu bapak-bapak itu mencari daun semanggi sampai ke luar kota, jadi bisa sampai ke mana itu Mojokerto, sampai ke Pandaan, bahkan sampai Bojonegoro. Sejak tahun 2015, warga di kampung ini memanfaatkan lahan-lahan yang belum dibangun rumah, kaplingan-kaplingan yang belum dibangun rumah, yang ada pengairannya bagus itu ditanami semanggi. Setelah itu pada tahun 2017, pemerintah kota melalui Camat Benowo, Bapak Muslik waktu itu membranding kampung ini, RW 03 Sememi ini sebagai kampung semanggi. Kalau dari data yang ada di kami, pedagang semanggi di RW 03 Sememi atau di kampung semanggi ini 120. Jadi menurut kami masih lumayan lah. Jadi tidak menurun. Justru kalau dahulu pedagang semanggi itu adalah ibu-ibu yang tua, sekarang usia termuda mungkin umur 30-an sudah jualan semanggi. Cuman gaya atau model berjualannya, kalau dulu itu ibu-ibu itu karena tidak bisa naik sepeda motor, mereka naik len. Semanggi yang mangkal-mangkal di trotoar itu tentunya adalah penerapan peraturan daerah. Ya mohon maaf seringkali diobrak-obrak, tapi alhamdulillahnya begini, bahwa mereka tidak terlalu keras. Jadi cuman digeser dulu, nanti ya kucing-kucingan, setelah Satpol PP pergi jualan lagi gitu ya. Karakter pembeli semanggi ini yang memang harus menjadi perhatian pemerintah kota. Jadi kalau semanggi itu dimasukkan di SWK gitu ya, Surabaya itu banyak SWK, Sentral Wisata Kuliner, itu belum tentu menarik. Tetapi kalau di pinggir-pinggir jalan itu justru karakter pembeli itu munculnya di situ. Saat melintas tanpa sengaja rasa kangen semanggi itu ada, ketemu pedagang semanggi seperti gitu. Tantangan ke depan adalah penyediaan lahan. Penyediaan lahan, kalau di area di sekitar wilayah kami itu memang sudah kelihatannya mungkin 10 tahun ke depan tidak ada lahan yang bisa untuk pembudidayaan semanggi, kecuali aset kota yang ada di wilayah Sememi ini kurang lebih 3 hektar itu tetap dipertahankan misalnya. Karena apa yang jadi pemikiran kami, pecel semanggi ini kan adalah sebuah kuliner khas Surabaya. Apalagi pada tahun 2022, pecel semanggi itu sudah mendapatkan sertifikat sebagai warisan budaya tak benda.